Jadinya kalau di tambang kami dulu kami punya konsesi, Pak. Nah, jadinya pada saat mendapatkan konsesi, saya belajar bagaimana memohon konsesi itu. Kemudian belajar bagaimana yang namanya singkapan batu bara itu piye sih, kan begitu. Yang namanya boring itu bagaimana. Jadinya semua sampai 1 tahun itu saya ikut di lapangan, Pak. Walaupun tidak kontinu, Pak. Saya ikut di lapangan untuk mengerti semuanya. Karena dulu saya di biologi dapat pelajaran itu juga, Pak. Dapat pelajaran ekologi, dapat pelajaran geologi, jadinya minimal dasar-dasar itu ada walaupun tidak apa namanya tidak maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 73 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini rencana akan kami bukukan untuk melanjutkan buku pertama yang sudah terbit. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UGM, yaitu Bapak Dr. Andes Lalu Fauzul Idi. Jabatan formalnya Komisaris PT Ocean Petro Energy. Kegiatan yang lain banyak sekali. Apa kabar Pak Lalu? Selamat pagi Pak Bambang Sadono. Alhamdulillah sehat. Pagi ini tetap semangat, Pak. Iya. Iya. Baik. Nah, Bapak mungkin bisa mulai cerita ya. Kuliah di Universitas Gadjah Mada, kemudian pernah merintis karir di Balai POM, pengawasan obat dan makanan. Nah, yang menarik ini Pak, menjadi food tester di Istana Presiden. Wah, ini yang banyak orang yang tidak tahu ini. Nah, kemudian justru wira swastanya aneh. Bukan aneh, artinya berbeda jauh ketika dengan yang dipelajari pada waktu kuliah, yaitu bidang perkapalan. Kalau perkebunan mungkin masih agak nyambung, dan pertambangan ini yang juga agak beda. Nah, saat ini salah satunya menjadi komisaris PT Ocean Petro Energy. Monggo silakan, Pak. Jadinya saya tentunya mau cerita awal tentang keikatan emosi saya dengan UGM, Pak Bambang. Jadinya saya itu biologi angkatan 1980. Kan begitu. Dan beruntung pada saat saya kuliah itu Universitas Gadjah Mada ini belum punya banyak profesor-profesor seperti tahun sekarang ini, Pak. Oleh karena itu kita pada saat itu karena profesornya sedikit dan keahlian itu ada di setiap fakultas, Pak. Jadinya kalau di fakultas tertentu, tidak seperti sekarang semua sudah punya profesor, akhirnya setiap fakultas itu punya profesor.
Nah, keuntungan kami pada saat itu karena profesornya sedikit, akhirnya kami ketemu sama rekan-rekan dari fakultas yang lain. Jadinya di biologi itu banyak mahasiswa dari fakultas kehutanan, fakultas pertanian, fakultas farmasi yang belajar ke situ. Kami juga sebaliknya begitu, belajar kedokteran, pergi ke fakultas kedokteran, belajar ke farmasi. Nah, ini semangat yang menjadikan saya hingga sampai saat ini semangat. Andai kata ada orang bicara tentang Universitas Gadjah Mada, pasti saya akan lebih semangat untuk membela. Andai kata mereka itu membuat yang aneh-aneh. Begitu ceritanya, Pak. Ya, jadi sangat apa Pak ya, sangat menghayati sebagai insan UGM gitu kira-kira ya. Lah, iya, Pak Bambang bisa bayangkan bahwa kami di semester 1, semester 2 sampai 4 itu sudah diajar sama yang namanya Profesor Yohanes, Pak. Kemudian kami diajari oleh Profesor Seno dari fisika, Pak. Ilmunya itu aneh-aneh, Pak. Terutama saya, karena saya itu seneng nyantri, Pak. Saya tuh pagi atau siang itu sama Prof. Yohanes disuruh nyaponi daun-daun pinus yang kering di laboratorium fisika, Pak. Sekarang laboratorium fisika itu sudah tidak ada, Pak. Itu dulu disuruh nyaponi, disuruh belajar buat berikat, Pak. Ini anak biologi disuruh begitu ya mau aja, Pak. Kemudian satu lagi yang aneh itu, Pak, Profesor Seno itu dulu profesor yang katanya itu ahli tenaga surya. Lah saya selama 6 bulan itu disuruh ngeringkan tembakau, Pak. Pakai tenaga panas sinar surya. Akhirnya saya jalan-jalan sampai mana? Sampai Wonosobo, sampai Temanggung, sampai Ngadirejo itu kulak daun tembakau, Pak. Dan satu lagi, Profesor Suryo, Pak. Profesor Suryo tuh ngajari saya setiap minggu kami diajak jalan-jalan pergi ke Sukoharjo, Pak. Pakai mobil Brio. Itu jalan-jalan cuman mau lihat ada di apa namanya? Di hamparan hamparan sawah itu biasanya ada namanya kejawan, Pak. Jadinya itu semacam gulma padi kan gitu. Lah itu kami mahasiswa itu dikumpulkan yang pilihan, Pak. Maksudnya pilihan tuh yang seneng jalan, Pak. Itu di tiap hari, tiap minggu tuh diajak jalan-jalan untuk ngitung dan untuk melihat apakah kejawan ini bisa dipakai untuk pengganti bahan pakan atau bahan makanan. Nah, ini yang membuat saya jadi terkagum-kagum. Memang benar, Pak, UGM itu adalah universitas kerakyatan, Pak. Jadi itu bukan aja ilmu Pak ya, tapi juga pakai laku ya kira-kira. Wah, itu semangatnya dulu, Pak. Itu semangatnya dulu. Saya nggak tahu kalau mahasiswa sekarang itu apakah ada hal-hal seperti itu. Gitu, Pak Bambang. Sekarang yang lanjut ini Pak, langsung yang menjadi food tester itu gimana ceritanya dan apa yang dikerjakan? Lah, kalau itu kedinasan, Pak. Karena dulu saya kerja di Badan POM, kemudian spesialisasi saya adalah di pengujian makanan mikrobiologi. Nah, kemudian saya dipilih, Pak, untuk masuk menjadi ketua tim food tester, kan gitu, Pak, untuk RI1, RI2, dan tamu-tamu negara sekelas kepala negara. Jadinya seperti kanselir, kan begitu, Pak, seperti raja atau ketua PBB itu sekelas itu, Pak. Dan kerja saya itu cuma meriksa makanan
atau apapun yang akan disajikan kepada objek, Pak, selama tamu-tamu itu ada di Indonesia. Lah kerjanya cuma itu aja, Pak, tapi itu bukan sesuatu yang sulit, Pak. Semua itu sudah ada alatnya, Pak. Semua sudah di backup, Pak. Jadinya menyenangkan. Jadinya menyenangkan sekali. Jadinya bukan sesuatu yang seram, Pak. Ya. Nah, artinya itu dicicipi atau hanya dites, Pak? Oh, jadinya pertama memang kita punya ada alat tes, Pak. Alat tes terhadap beberapa logam berat yang berbahaya. Itu ada rapid testnya, Pak. Nah, kemudian setelah dites, tentunya ada organoleptiknya, Pak. Kita cicipi, siapa tahu keasinan, kan gitu. Siapa tahu karena menggunakan santan atau menggunakan kelapa, terus tengik rasanya, nah itu aja, Pak. Tapi itu hebat, Pak Bambang. Jadinya dari penyiapan tenaga kerja, bahan baku dan sebagainya itu semua sudah di screening, Pak. Jadinya kami ini cuma senang-senang aja. Gitu. Mungkin yang menarik, pernah ada nggak Pak pengalaman yang apa ya, insiden atau pengalaman yang menjadi heboh gitu selama menjadi food tester? Oh, jadinya kalau food tester itu punya, yang heboh pernah terjadi, Pak. Jadinya ada satu pengalaman saya bahwa saya pernah menangani 2 bus, Pak. Bus tua dan bus muda. Ya, pada saat beliau datang ke Indonesia, Pak. Nah, tapi yang pada saat bus tua, Jos bus yang tua itu waktu itu tahun sekitar 88, 89 itu saya masih junior, Pak. Nah, pada saat bus muda jumpa dengan Presiden Megawati di Bali, saya sudah dianggap senior. Oleh karena itu saya diizinkan untuk masuk sampai ke ruang 1, Pak. Sampai ke ruang 1 sampai dekat dengan objek, Pak. Nah, yang menariknya apa, Pak? Dari awal, Pak, bahwa kalau Presiden Amerika itu datang ke Indonesia atau keluar dari negaranya, itu backupnya itu betul-betul nyata, Pak. Bukan hanya backup mobil yang dikendarai, tapi pesawatnya aja sampai 2, Pak. Jadinya satu Air Force One datang dulu, 1 jam kemudian itu isinya kosong yang pertama, Pak. Jadi cuma 5 atau 6 orang saja. Pesawat backup datang, kemudian 1 jam baru datang pesawat Air Force One yang mirip, warnanya mirip semuanya, baru untuk beliau, Pak. Wah, itu yang aneh. Dan hebatnya lagi, mereka tuh lebih percaya sama, saya nggak tahu, mereka tuh lebih percaya sama anjing, Pak. Anjing yang mereksa-mereksa itu, Pak. Ya, satu hari pada saat itu saya masuk ke ruangan untuk periksa, itu kawan-kawan FDA bilang, Fauzul, kamu boleh masuk kemari, tapi kamu kalau ada pertanyaan-pertanyaan, saya tidak bisa bantu. Nanti kamu ada yang nanya nanti. Bener aja, Pak Bambang. Yang datang itu perempuan, gagah, gitu, kayak seperti orang Amerika Latin gitu, Pak. Itu nanya, kamu ngapain di sini? Saya mau periksa untuk Mr. Presiden dan Ibu Presiden saya. Kamu punya surat tugas? Saya kasih surat tugas. Kemudian, kalau gitu kamu tunggu di sini. Wah, kawan-kawan dari Amerika yang FDA itu senyum-senyum aja, Pak. Dia tidak berani jawab, Pak. Tidak berani bantu saya. Kemudian setengah jam kemudian datang pimpinannya, Pak. Pimpinannya nanya juga, oke, kamu stop di sini, kamu tidak boleh bergerak sebelum saya periksa kamu. Lah, yang meriksa itu anjing, Pak. Jadinya anjing itu naik, Pak, ke badan saya. Semua alat diperiksa. Saya nggak tahu terus mereka komunikasi apa sama anjingnya. Akhirnya dia bilang, oke, Fauzul, kamu boleh 1 jam di sini.
kerja cepat dan kamu periksa. Lah, itu kejadiannya, Pak. Luar biasa. Kalau presiden atau kepala negara yang lain tuh formal aja, Pak. Normal aja, tidak ada apa-apa, tidak ada yang aneh-aneh. Nah, kalau Amerika tuh hebat, Pak. Ya, baik. Nah, itu Bapak kemudian bisnis itu mengundurkan diri atau pensiun dari BPOM itu? Mengundurkan diri, Pak Bambang. Jadinya waktu itu mau pensiun dini juga belum bisa karena usia dan masa kerja. Nah, tapi kelihatannya kalau diterusi juga tidak bisa jadi menteri, kan begitu, Pak. Cuma begitu-gitu aja, Pak. Jadinya terus saya resign dan kebetulan banyak pekerjaan yang saya lakukan di Kalimantan Timur sudah menanti, Pak. Nah, jadinya ada teman-teman kan gitu, ayo kita gabung, kita melakukan sesuatu. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang Pak, bukan sesuatu yang sulit, Pak Bambang, karena selama saya bekerja jadi PNS, bekerja di food security, itu mental dan koneksi jaringan sikap itu sudah jadi modal, Pak. Jadinya wis wani aja, kemana saja kan gitu. Ya, memang jaringannya itu yang menjadi penting. Ya, nah, tapi betul. Pertanyaannya pertama, kenapa milih Kalimantan Timur? Dan kedua, kenapa ini Pak, ada perkapalan, ada energi, pertambangan yang dikerjakan? Ya, sebetulnya awalnya ini adalah usaha keluarga, Pak. Jadinya dari 10 keluarga itu nanting saya, ayo kita harus punya kegiatan seperti di luar pegawai negeri, kan gitu. Terus ini ada kesempatan begini, siapa yang berani? Nah, akhirnya saya angkat tangan, saya berani untuk pindah, untuk resign, kan gitu, mengundurkan diri dengan hormat, dan belajar, Pak. Jadinya selama 6 bulan, itu 3 bulan pertama saya cuti di luar tanggung jawab negara, kemudian saya nambah lagi cuti untuk belajar, milih, kalau di tambang itu begini, kalau di sawit ini begini, kalau di kapal itu begini, kalau di perminyakan ini begini, ternyata tidak ada kesulitannya, Pak Bambang. Cuma harus ada kemauan saja. Karena tadi itu, Pak, modalnya itu semangat aja, dan modalnya mau belajar. Karena tanpa itu, Pak, saya pikir kita tidak bisa keluar dari zona nyaman, atau anggaplah itu nyaman untuk mencari sesuatu. Iya. Kemudian realnya apa Pak yang dikerjakan oleh perusahaan Pak? Oh, jadinya kalau di tambang kami dulu kami punya konsesi, Pak. Nah, jadinya pada saat mendapatkan konsesi, saya belajar bagaimana memohon konsesi itu, kemudian belajar bagaimana yang namanya singkapan batu bara itu piye sih, kan begitu, yang namanya boring itu bagaimana. Jadinya semua sampai 1 tahun itu saya ikut di lapangan, Pak, walaupun tidak kontinu, Pak. Saya ikut di lapangan untuk mengerti semuanya, karena dulu saya di biologi dapat pelajaran itu juga, Pak, dapat pelajaran ekologi, dapat pelajaran geologi, jadinya minimal dasar-dasar itu ada, walaupun tidak maksimal. Nah, itu. Ku berjanji
tambangnya tambang batu bara, Pak ya? Tambangnya batu bara. Jadi berarti sampai menikmati boom yang terakhir? Sampai menikmati boom yang terakhir. Jadinya sampai menikmati, sampai bukan saja menikmati bagaimana susahnya mengelola pajak, bagaimana susahnya mengelola, kan begitu Pak. Jadinya mengelola manusia, karyawan dan sebagainya, kan begitu. Nah, ini pernah saya lakukan, saya nikmati seperti itu, Pak. Kemudian ke sawit, sawit juga begitu, Pak. Kami memohon dapat konsesi, terus mengerjakan bagaimana, demikian juga di kapal, Pak. Yang dua ini kan luar biasa, Pak. Terakhir-terakhir walaupun sekarang sawit agak turun sedikit. Batu bara dan sawit ini kan mengalami boom yang sangat luar biasa. Tetap kita nikmati, Pak. Tetap kita nikmati. Jadinya tapi sudah bergeser, Pak. Jadinya bergesernya kalau dulu dikerjakan sendiri, kan begitu Pak. Sekarang sudah mulai diserahkan kepada pihak-pihak ketiga. Jadi ya kita cuma terima, oke, terima fee, terima apa dan sebagainya. Iya, memang journey-nya, perjalanannya kan masih begitu. Nah, sekarang yang belum dijelaskan sedikit tadi tentang perkapalannya seperti apa? Kalau kapal itu awalnya dulu kan kami sering menggunakan kapal orang, Pak. Nah, terus satu hari kita ingin, ayo kita coba buat satu set, kan gitu. Jadinya ada tugboat sama tongkangnya. Oh, ternyata dari hitung-hitungan sebetulnya kalau nyewa setahun 2 tahun itu terus buat sendiri itu dimodalin sendiri itu lebih menguntungkan. Akhirnya kami mulai Pak buat galangan kan gitu. Jadinya buat galangan, cari tenaga ahli, akhirnya jual kapal Pak. Nah, jadinya ada divisi jual kapal. Jadinya ya sama seperti sawit dan batu bara tadi Pak Bambang. Jadinya saya juga harus tahu, oh mengenal yang namanya besi merin itu begini, oh yang mesin itu begini, ada mesin mereknya ini tapi harus merin, yang mana namanya shift particular, memang harus belajar Pak. Jadinya intinya itu harus belajar, harus tahu, tapi cukup kemudian diserahkan kepada yang lebih ahli. Kita cuma monitor saja, Pak. Bagi kami alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti, untuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu, jiwa seluruh bangsa. Iya, luar biasa. Mungkin juga sudah persiapan apa Pak ya, transformasi bisnisnya batu bara maupun sawit itu kan ada ikutan bisnis-bisnis berikutnya kalau tidak salah. Ya, 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 baik. Nah, sukses di bisnis, Bapak juga aktif di kegiatan sosial. Ini antara lain membuat taman edukasi di Balikpapan seluas 4 hektar. Itu proyek seperti apa itu? Sebetulnya bukan 4 hektar Pak Bambang. Totalnya 25 hektar Pak. Nah, yang 4 hektar ini sudah saya tinggalkan dan sekarang menjadi tanah kosong di Kota Balikpapan Pak. Dulu namanya Woody Park Balikpapan. Sekarang sudah 6 tahun, 7 tahun kami pindah di lokasi yang lebih luas. Itu namanya Woody Park Borneo. Nah, ini awalnya cuman ingin mempresentasikan satu tempat untuk orang melihat Kalimantan, Pak. Jadinya orang datang ke Balikpapan, orang datang ke Kalimantan, tidak perlu 6 jam, 12 jam, 20 jam ke pedalaman. Mereka bisa datang ke Balikpapan untuk melihat apa itu Kalimantan. Nah, jadinya itu tujuan awalnya, Pak. Jadinya saya menanam, saya melengkapi hutan kawasan itu dengan tanaman endemik, Pak.
Jadinya beberapa pohon, beberapa tanaman, itu semua saya tanam. Kan begitu Pak. Dan semua aksesoris yang berdekatan dengan manusia, itu yang berasal dari kayu, semua saya taruh di sana Pak. Jadinya ada lesung, kan gitu, ada beca, ada andong, ada sampan, kan gitu Pak. Pokoknya semua yang berasal dari kayu. Saya ingin mengingatkan bahwa kayu ini dari dulu tuh sudah dekat dengan manusia. Kayu itu bermanfaat oleh menjadi teman hidup manusia. Ayo kita jaga kayu itu. Nah, itu awalnya Pak. Terakhir bergeser Pak. Sekarang menjadi taman edukasi. Nah, jadinya taman edukasi untuk memberikan kesempatan orang memiliki skill Pak di situ. Jadinya saya tanam kelengkeng, saya tanam anggur, saya tanam jambu, saya tanam kelapa, kan gitu. Hortikultura lainnya yang semua bermacam-macam. Kelapa itu ada sampai 10 jenis. Bambu saya tanam ada sampai 40-50 jenis. Demikian juga untuk kelengkeng, demikian juga untuk anggur. Edukasinya ada di situ. Dan orang bisa latihan di situ, Pak. Orang bisa datang ke sana. Nah, ini awal dari lokasi itu, Pak. Kemudian berkembang dan dilalah saya juga ikut di kegiatan pengurus pusat Kagama, Pak. Nah, muncullah di sana gerakan-gerakan kawan-kawan untuk menjadikan tempat ini sebagai cikal bakal binaan desa, Pak. Jadi kami di PPK Gama itu ada bekerja sama dengan kementerian-kementerian untuk membuat desa inklusif. Jadi desa inklusif ini kita buat di seluruh Indonesia, Pak. Kemudian sekarang ada kampung kompeten. Nah, ini yang menjadi cikal bakal bagaimana tempat kita diskusi, tempat kita melakukan kajian, dan ini yang kita sebarkan ke seluruh provinsi, kan gitu, dan beberapa desa yang ada di Indonesia. Itu sebetulnya tujuannya, Pak, dan perkembangannya sampai sekarang. Itu Fakultas Biologi kalau tidak salah kan mempunyai usulan supaya membuat semacam taman kebun raya yang didekatkan dengan IKN atau bahkan di lokasi IKN itu. Itu kalau menurut Bapak seperti apa? Pak pakai yang Bapak punya itu aja atau seperti apa? Wah, Pak Bambang, sebetulnya UGM ini kalau saya bilang nakuti itu nakuti dalam artian kalau dia minta apa-apa ke negara ini pasti diterima, Pak. UGM ini punya logo, Pak. UGM ini punya stempel, Pak. Ini yang kadang-kadang, mohon maaf, Pak, hal seperti ini sudah saya sampaikan. Kan gitu, sudah lama saya sampaikan ke teman-teman, Kak. Itu kalau UGM dengan jejaringnya yang hebat, yang punya presiden, yang punya gubernur, yang punya bupati, yang punya camat dan kepala dinas, itu kalau memohon Pak ke KLHK, sini tanah-tanah eks tambang yang tidak karuan ini, saya kelola, minta 100 hektar, itu pemerintah daerah atau pusat pasti dengan senang Pak. Ketimbang hancur Pak. Nah itu kalau dikelola dengan ditunjang oleh keahlian-keahlian yang ada di Gajah Mada, Pak. Apa enggak jadi itu taman? Apa enggak jadi itu hutan, Pak? Tapi ada nilai di situ bahwa kita menjadikan sesuatu yang rusak dan gitu menjadi lebih baik. Kemudian kalau bertanya, loh, SDM-nya mana? Pak Bambang, adik-adik KKN itu betapa banyaknya di situ. Nah, kalau itu setiap tahun KKN itu dilempar ke sana untuk mengkaryakan yang sudah di setting, yang sudah di set oleh
para profesor itu enggak jadi, Pak. Nah, ini sebenarnya kan kesempatan UGM, Pak, untuk berbuat, untuk memberi contoh, ini loh konservasi, begini loh reboisasi, beginilah manfaat tanah-tanah eks tambang yang enggak karuan itu, Pak, yang ditinggal oleh perusahaan-perusahaan kecil. Jadinya sangat memungkinkan dan harus dilakukan itu, Pak, oleh Gajah Mada, Pak. Ya, ya, luar biasa. Dan tenaganya alumni UGM dari teknik terutama di Kalimantan Timur itu kan banyak sekali, Pak. Di Banyak, Pak industri. Bambang. Nah, dari itu teknik, dari kehutanan, dari manapun banyak di ya, Kalimantan Timur ini. itu sering apa, Pak? Kolaborasi gitu di apa? Koordinasi atau seperti apa? Jadinya kami di Pemda memang ada kegiatan, Pak. Jadinya tiap bulan, 2 bulan sekali, baik di Pemcap dan sebagainya, ada yang kegiatan yang sifatnya cuman guyup rukun hore-hore saja, ada yang melakukan kegiatan seperti kami beberapa bulan yang lalu itu nanam, Pak. Jadi ada kegiatan Kagama Kaltim bertanam di konsesi yang nantinya akan menjadi luasan dari IKN, Pak. Itu, Pak Bambang. Ya. Nah, sekarang Bapak setelah apa berjalan, bekerja, mengabdi begitu lama, apa yang disarankan, Pak, kepada alma mater gitu, termasuk kepada Civitas Akademika, pada alumninya, pada mahasiswanya, gitu. Jadinya begini, Pak, kemarin sempat saya sampaikan juga ke Pak Wakil Rektor, Pak Mas Arijito. Jadinya UGM ini, ayo lihat para alumni yang ada di daerah, karena mereka ini sudah jadi bos semua, kan begitu. Kita itu tidak minta duit dari mereka, tapi kita minta program mereka. Ayo sekarang Kagama yang ada di daerah itu juga digerakkan oleh UGM. UGM cari mitra lah, kementerian-kementerian itu, kan begitu, atau BUMN itu, mau menggunakan Kagama atau mau menggunakan adik-adik ini pasti bisa. Saya sampaikan begitu. Dan ini yang saya nggak tahu, Pak, apakah terlalu sibuk atau bagaimana, padahal kawan-kawan Kagama yang sudah jadi pimpinan di daerah ini kalau disambati, kan begitu, Pak, atau diberikan ide, ini loh, ayo kita kerjakan desa ini, ayo kita kerjakan komunitas ini, menggunakan Kagama, bantuan dari kementerian atau dari dinas, ini sesuatu yang Pak, sesuatu yang memungkinkan. Nah, untuk itu saya cuma ingin pesan kawan-kawan di UGM, ayo tetap silaturahmi dengan para alumni yang ada di daerah, buatlah jejaring ini lebih maksimal, apa yang bisa dikerjakan, yang gitu, karena kita punya SDM ini, Pak. Jadinya ini kan sebetulnya nanti akan terikat juga dengan adanya universitas apa itu, Pak? Universitas yang Mas Nadiem bilang itu apa, Pak? Memenuhi panggilan
Kampus Merdeka. Ya, Kampus Merdeka. Nah, ini kan bisa juga sebagai tempat mereka adik-adik itu untuk bekerja sama, untuk melakukan kegiatan itu. Ya dilengkapilah bagaimana supaya kegiatan yang di daerah itu bukan hanya KKN saja, bekerja sama dengan beberapa mitra yang ada di daerah itu bisa dinilai menjadi kurikulum Kampus Merdeka. Sebetulnya kan bisa aja itu, Pak. Dan kebetulan saya di pengurus pusat Kagama itu menjadi ketua Satgas KKN, Pak. Jadinya Kagama kerja nyata. Nah, jadinya kita ingin kawan-kawan Kagama, jadinya itu juga harus berbuat, Pak. Dan ini sudah kami lakukan di Bali, ada kegiatannya, Pak. Di Lombok, NTB ada kegiatannya. Kemudian di Kaltim ada kegiatannya. Ini kita akan loncat pergi ke Sulawesi Selatan. Menggerakkan potensi dari daerah, kita rangkai dengan Pengda Kagama atau cabang Kagama yang ada di sana. Kemudian kita buka jejaring, Pak. Entah itu dengan UGM maupun dengan kementerian atau BUMN. Nah, ini yang sekarang PP Kagama lakukan. Ya, saya mau tanya sedikit aja, Pak. Kalau KKN di seluruh Indonesia, itu kan untuk mahasiswa biayanya mahal, Pak. Transportasinya dan sebagainya. Itu seperti apa? Pak, mahasiswa boleh milih gitu? Sekarang itu kan ada KKN mandiri, Pak. Nah, KKN mandiri atau tematik itu biasanya, setahu saya itu mereka dapat masukan dari daerah, Pak. Mereka dapat masukan dari daerah sehingga apakah itu bisa dimasukkan menjadi KKN mandiri yang tematik atau KKN reguler. Nah, kalau yang tematik biasanya mereka terus biaya sendiri. Nah, tentunya ini ada kalanya kerjasama dengan pemerintah daerah itu dilakukan, Pak. Jadi mungkin separuh-separuh biayanya atau mungkin program yang dilakukan di daerah itu didukung oleh pemerintah daerah. Gitu, Pak. Selain KKN reguler gitu, Pak. Jadi artinya tidak semuanya dibiayai oleh universitas, gitu, Pak, ya? Oh, tidak semua dibiayai universitas, ya, Pak. Ada yang reguler, ada yang mandiri sekarang, Pak. Ya. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Dr. Andes Lalu Fausul Idi, Komisaris PT Ocean Petro Energi dan pengurus pusat Kagama yang telah menyampaikan berbagai kegiatan sebagai manifestasi bakti dan kecintaan kepada alma mater, betul, Pak, ya? Tapi beliau juga sukses menjalani bisnisnya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi kepada generasi muda yang sebagian masih belajar, termasuk yang di Universitas Gadjah Mada. Sekali lagi terima kasih, Pak. Matur nuwun. Sebagai yang dibagi. Sami-sami, Pak Bambang. Sukses terus, selamat berjuang. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.